Rekam biasa. Iya. Enggak lah, streaming tuh. Oh ya gitu Pak. Channel agak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Masal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung membahas kitab Arba'un An-Nawawiyah. Alhamdulillah pada kesempatan ini telah sampai pada hadis yang ke-Atsani wal Ishrun, hadis yang ke-22. Berkata penulis rahimahullahu taala, An Abi Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaita al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halal wa haramtu al-haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah? Qala na'am. Rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma al-Ansari, sesungguhnya kata Jabir, ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya kepada Nabi, bagaimanakah ketika aku sudah melaksanakan sholat wajib dan berpuasa di bulan Ramadan, kemudian aku halalkan perkara yang halal, aku juga haramkan perkara yang haram, walam azid ala dzalika syai'a, aku tidak menambah demikian itu sedikit pun, apakah aku masuk surga? Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, na'am, iya. Hadis riwayat Muslim. Baik, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau membawakan hadis yang mulia ini. Ada beberapa faedah yang dapat kita ambil. Sebelum kita masuk ke beberapa faedah yang beliau sampaikan, kita akan mengenal sedikit sahabat yang telah membawakan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Namanya adalah Jabir, sahabat Jabir. Kunyahnya adalah Abu Abdillah. Ayahnya bernama Abdullah bin Amr bin Haram Al-Ansari. Jadi beliau katakan, Imam Nawawi, An Abdillahi Jabir bin Abdullah ibn Amr ibn Haram radhiyallahu anhuma. Baik, berarti Jabir ini beliau dari Al-Ansar, karena sahabat itu ada dua kabilah saja, bisa menjadi Muhajirin, bisa menjadi Al-Ansar. Al-Ansar adalah orang yang tinggal di negeri
sebelum bernama Madinah itu Yathrib namanya, Madinah. Nah, Al-Ansar ini sebuah panggilan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan menjadi dua panggilan yang mulia, yaitu panggilan Al-Ansar dan panggilan dari Al-Muhajirin. Nah, sahabat Jabir ini, beliau pernah ikut serta yang namanya Bai'ah Aqabah, disertai oleh sahabat-sahabat yang senior, diantaranya bapaknya sendiri yang bernama Abdullah ibn Amr ibn Haram. Abdullah ibn Amr. Maka beliau ikut serta di situ Bai'ah Aqabah. Sedangkan beliau waktu itu masih relatif kecil, belum baligh. Habis itulah beliau bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika beliau kembali lagi ke kota Madinah, maka Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah, sedangkan beliau sudah berumur 16 tahun, sudah remaja. Baik, Jabir ini berkunyah dengan Abu Abdillah. Abu Abdillah. Bapaknya siapa namanya? Abdullah. Tidak masalah ketika seorang itu berkunyah dengan nama ayahnya sendiri. Imam Nawawi tadi mengatakan An Abi Abdillah, Abu Abdillah, Jabir bin Abdillah. Berarti anak dan ayah itu namanya Abdullah. Tidak masalah. Ada lagi di sebuah riwayat itu namanya An Abi Yazid Ma'ni bin Yazid. Itu ada anaknya bernama Yazid, bapaknya bernama Yazid. Beliau sendiri bernama Ma'an namanya. Ada lagi Muhammad bin Hamad. Tiga-tiganya namanya Muhammad. Anaknya bernama Muhammad, dia sendiri bernama Muhammad, ayahnya bernama Muhammad. Karena ayahnya dulu berwasiat namanya supaya Muhammad semua. Tidak masalah, itu suatu kemuliaan di sisi mereka. Nah, ini kunyah Jabir Abu Abdillah. Ayahnya bernama Abdullah bin Amr bin Haram. Baik, Abdullah bin Amr bin Haram ini, beliau adalah sahabat juga. Beliau salah satu syuhada Uhud. Dan tibalah waktunya ketika beliau berpamitan kepada Jabir. Wahai anakku, sesungguhnya aku punya firasat. Firasat kali ini dalam perperangan di Uhud ini, aku adalah orang yang pertama kali mati di jalan ini. Orang yang pertama kali meninggal dunia. Maka aku berpesan kepadamu, satu, ketika nanti terjadi firasatku ini, aku meninggal dunia dalam perang ini, maka tolong bayar hutang-hutangku. Kedua, tolong urusi saudari-saudarimu, karena Abdullah ibn Amr ini punya 10 anak. Jabir adalah anak yang tertua, nomor 1 laki-laki, 9 sisanya wanita semua. Tolong dia dijaga, dibimbing. Dan yang ketiga, aku sangat mencintaimu. Dan yang lebih aku cintai lagi, ketika engkau terus berada di bawah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya beliau berpesan di sini, ayahnya Abdullah ini berpesan kepada Jabir, aku sangat mencintaimu dan termasuk kecintaan yang lebih dariku kepadamu ketika engkau sudah mencintai juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pesan. Ada 3 wasiat ini yang beliau sampaikan kepada Jabir. Maka pergilah beliau perang Uhud. Nah, Jabir ini semuanya ikut peperangan bersama Nabi kecuali 2 perang saja.
Pertama, perang Uhud. Kedua, perang Badar. Jabir tidak ikut. Bukan tidak mau, tapi belum cukup umur. Sedangkan beliau sudah daftar, ditolak oleh Rasulullah. Nah, sedangkan di perang Uhud ini, beliau betul-betul dilarang oleh ayahnya, jangan ikut. Kenapa? Karena adik-adik mau tolong urusi, ayah masih banyak utang. Karena ayah ini punya firasat. Ayah yang pertama kali yang gugur di medan jihad ini. Terjadi ternyata. Yang di perang Uhud itu, kita tahu ya bagaimana kisahnya yang banyak menuaikan faedah-faedah, yang mana ketika itu Rasulullah dan para sahabat sudah mendapatkan angin kemenangan. Ya, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada 50 orang yang jago panah untuk berada di bukit As-Sobain. Bukit itu namanya bukit yang masih asli kalau kita pergi ke Uhud. Masih asli, belum dibangun apa-apa, masih asli bukit itu. Ya, kata Nabi SAW, kalian tetap di sini. Apapun yang terjadi, walaupun burung-burung pemakan bangkai itu sudah memakan bangkai, artinya kaum musyrikin itu sudah lari berkacar-kacar. Apapun yang terjadi, kalian tetap di sini. Nah, kemudian mereka tetap di situ hingga mereka melihat ke bawah, melihat kok kaum muslimin sudah dorong ini, dorong itu. Apa ini? Ghanimah. Ada yang berkomentar, lihat di bawah sudah bagi-bagi ghanimah. Mereka sudah bagi-bagi. Nanti bagian kita nggak kedapatan, habis. Ada yang mengatakan, ingat pesan Nabi, kita jangan turun apapun yang terjadi. Kita tetap di sini. Ada yang menyangka lagi, itu kan kalau kita masih perang. Sekarang kita sudah menang. Tuh lihat, ghanimah sudah dibagi-bagi. Akhirnya, ya berapa? 40 turun, 10 yang tinggal. Kesempatan ini diambil oleh Khalid bin Walid. Waktu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Memang beliau adalah orang yang memiliki strategi perang yang luar biasa. Dia ambil kesempatan. Akhirnya, ya Khalid dan para tentara yang kaum musyrikin menyerbu, mengambil kesempatan ini ketika bukit itu kosong. Akhirnya kaum muslimin kembali ditimpa kesulitan. Maka Nabi SAW melihat ini ada dua pilihan. Satu, Nabi lari dan membiarkan sahabat yang 10 tadi itu menjadi bulan-bulanan orang-orang musyrik. Ini pilihan pertama. Pilihan yang kedua, Nabi berteriak. Akhirnya Nabi SAW itu mengambil pilihan yang kedua. Nabi berteriak. Iya. Nabi SAW berteriak, Halluma Inni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai sahabatku, kesini kalian, kemari. Aku adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melihat ini, para sahabat mendengar suara ini, mereka tidak panik, mereka tidak takut, kekhawatiran mereka tidak. Ya, karena para sahabat itu belum siap, lagi sibuk dengan apa? Dengan ghanimahnya begitu. Kaum musyrikin kembali menyerang. Ya, maka mendengar suara ini para sahabat kembali lagi semangatnya. Kaum musyrikin itu tidak kocar-kacir, mereka yang dituju itu adalah nyawa Nabi SAW. Mereka langsung lari ke satu arah, yaitu arah Rasulullah SAW. Ya, itu kisahnya. Nah, kata para ulama, tidak ada perperangan yang paling membuat Nabi SAW sedih melainkan di perang Uhud. Bayangkan Nabi SAW, ya, itu pelipis beliau menancap besi dari penutup kepala beliau dari besi. Ya, akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah mencabut dengan giginya hingga patah giginya Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Abu Dujana, dilihat ketika beliau sudah wafat, terlihat tancapan anak panah dan sayatan perang itu berjumlah 70. Belum lagi Anas ibn Nadhr dan seterusnya para sahabat. Banyak sahabat yang gugur, dan termasuk yang pertama kali syuhada di situ yang gugur di medan perang itu adalah Abdullah ibn Amr ibn Haram, bapaknya Jabir. Dia adalah orang yang pertama. Nah, setelah perang usai, kaum muslimin kembali dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kaum muslimin ini sudah banyak yang gugur. Ya.
jenazah-jenazah begitu banyak, kaum muslimin sudah capek lelah. Akhirnya apa? Mereka membuat lubang gali kuburan itu. Jadi buat satu lubang untuk 4 atau 5 orang dimasukkan sekaligus. Ya, akhirnya Jabir mencari. Ternyata ada itu apa? Jenazah ayahnya. Lalu beliau apa? Lalu beliau menutup apa? Membuka kepala, penutup muka daripada ayahnya. Ya, lalu beliau menangis. Sedangkan para sahabat melarang beliau menangis. Iya, melarang. Sedangkan Nabi SAW tidak apa-apa, menangislah, karena menangis itu adalah manusiawi. Maka Nabi mengatakan, tabaki atau tabakilahu, engkau menangis, kalian mau menangisi dia, engkau tidak menangisi dia. Bayangkan bahwasannya para malaikat telah menaungi dengan sayap-sayapnya, memberikan persetujuan dan keridhaan kepada jenazahnya Abdullah bin Amr ini, bapaknya Jabir. Ya, maka dikafankan. Ya, dikafankan dengan selai kain, ditarik ya dari kepala, kelihatan kakinya, ditarik dan seterusnya. Kenapa? Kaum muslimin semacam itu di perang Uhud. Akhirnya dimasukkanlah jenazah Abdullah bin Haram, dimasukkan ke dalam beberapa jenazah sahabat yang lain. Kemudian beberapa tahun kemudian Jabir Abdillah ingin jenazah ayahnya itu dikuburkan di perkuburan sendiri. Akhirnya digali kembali oleh beliau, dan Masya Allah tidak berubah sama sekali jenazah ayahnya, sama sedia kala. Nah, ini kisah daripada Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari. Kemudian setelah ayahnya wafat, maka Jabir ini ingin melaksanakan wasiat ayahnya. Karena itu wasiat wajib ditunaikan, dijalankan, diamalkan. Ini wasiat. Wasiat yang pertama adalah melunasi hutang-hutang ayahnya. Hutangnya tidak sedikit, hutangnya banyak sekali. Ketika datang musim panen, ya, Jabir melihat panen ini untuk membayar hutang-hutang ayah tidak bakal, seperempatnya aja nggak bakal bisa lunas. Sedangkan sudah masa tempo. Ya, sedangkan ketika ini aku bayarkan ke orang-orang yang berhutang kepada ayahnya, bagaimana dengan makan saudari-saudariku? Ya. Maka datanglah Jabir kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sesungguhnya ayah meninggal di perang Uhud, dan dia banyak sekali meninggalkan hutang-hutang. Kami hanya punya beberapa petak kebun saja, dan itu pun untuk melanjutkan kehidupan kami dan saudari-saudariku. Bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, panenlah kebun itu, panenlah, dan dikumpulkan semuanya, semua hasilnya. Kemudian dibuat kantong-kantong, dikotaki, pilih ini yang baik, ini yang bagus, ini yang buruk. Ya, maka Jabir pun langsung mempanennya dan mengumpulkan hasil panenannya. Maka Nabi SAW datang ke kebunnya dan memanggil semua orang-orang yang merasa punya hutang kepada ayahnya Jabir. Maka Nabi sendiri yang dengan tangan beliau, siap, fulan, berapa hutangnya? Sekian, dibayarkan. Fulan, terus, kata Jabir, habis sudah. Kalau toh aku tidak membawa buah-buah itu, buah kurma itu ke rumah aku, nggak masalah. Aku akan berpikir kembali untuk makan saudari-saudariku. Yang penting hutang ayah lunas. Itu dalam hati Jabir. Maka Jabir sendiri melihat satu persatu orang datang, menagih hutangnya, mengambil hutangnya, dan Nabi terus memberi. Maka setelah habis semua, lunas semua hutangnya, maka Jabir melihat masih ada kurma itu.
Maka Nabi SAW manggil Jabir, ini bawa pulang untuk saudari-saudari. Lunas. Ini adalah keberkahan namanya, keberkahan. Lunas. Satu, wasiat ayahnya telah dilakukan oleh Jabir. Yang kedua, untuk mengurusi saudari-saudarinya. Punya 9 saudari, wanita semua. Dan Jabir ini sudah baligh. Sudah di masa-masa sudah wajib menikah. Apalah jadinya kalau tidak menikah? Kan begitu. Sedangkan kalau menikah nanti, waduh, terbagi-bagi. Ya, harus nanti kalau punya istri, mungkin waktunya harus banyak istri. Mungkin kalau punya anak nanti bagaimana, kan gitu. Makanya berpikir Jabir, tapi harus menikah karena sudah waktunya menikah. Tapi di samping itu juga, ini wasiat ini harus dilaksanakan, menjaga putra 9 adik-adik ini, wanita semua. Iya, maka menikahlah. Ya, menikahlah Jabir, memilih dengan jalan menikah. Nah, esok harinya setelah menikah, Nabi SAW melihat Jabir, dengar-dengar engkau sudah menikah. Ya, karena Nabi SAW itu melihat, karena orang yang baru menikah itu wajahnya semeringah gitu, nggak murung-murung gitu, semeringah. Ya, iya ya Rasulullah, saya sudah menikah. Maka Nabi bertanya lagi, bikron au syaiban, engkau menikah dengan gadis atau janda? Apa kata Jabir? Syaiban, aku menikahi janda. Kaget Nabi, mengapa engkau menikah dengan janda? Kan gadis-gadis masih banyak. Ketika engkau menikahi seorang gadis, engkau bisa bermain-main dengannya, bermanja-manja dengannya. Kenapa kau langsung kau menikahi janda? Maka Jabir mengatakan, ya Rasulullah, ketika ayahku ingin perang Uhud, dia berpesan kepadaku, aku punya saudari-saudari 9, semuanya masih kecil-kecil, semuanya wanita. Kalau aku menikah dengan gadis dan istriku itu berusia sama dengan mereka, ya, tidak ada yang dipanuti, tidak ada yang bisa memberikan contoh, sama. Bisa bermain-main aja nanti. Nah, kalau aku menikahi seorang janda yang sudah dewasa, yang sudah pengalaman, ya, dia nanti yang istriku itu nanti pengganti ibuku. Dia nanti yang akan mengurusi, menyisir rambut adik-adikku, membimbing, mengajari ini dan itu dalam masalah-masalah urusan kewanitaan. Ini kata Jabir. Jadi ini pengorbanan yang luar biasa, ya, pengorbanan yang luar biasa oleh Jabir, menikahi seorang janda demi apa? Kemaslahatan keluarga, untuk melaksanakan wasiat untuk ayah. Karena Jabir mau tidak mau harus menikah, iya, tapi mau tidak mau juga harus mengurusi adik-adiknya. Ambil jalan tengah, menikahi seorang janda. Mendengar alasan ini, Nabi SAW mengatakan, "Shadaqta, kau benar. Barakallahu lakum. Semoga Allah memberkahi kalian berdua." Ini ya pengorbanan seorang kakak ke adik-adiknya. Jadi kalau kita punya kakak itu pengorbanannya luar biasa. Ya, nomor 2 dan setelah ibu bapak kita. Maka ketika kita punya kakak, ya jaga hubungannya, jaga hubungan, kasih hadiah. Kalau masih berada di ranah-ranah itu, ajak dia kepada supaya mendapatkan hidayah. Karena pengorbanannya luar biasa untuk kakak-kakak kita. Selesai, ya. Selesai wasiat yang kedua. Wasiat yang ketiga, apa kata ayahnya tadi? Ya Jabir, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Dan lebih besar cintaku ini kepadamu ketika engkau berada terus di kecintaan kepada Nabi SAW. Hingga datanglah suatu peperangan. Ya, peperangan yang dinamakan dengan perang Khandaq. Khandaq ya, Khandaq itu di masa-masa paceklik. Apa sih arti Khandaq itu? Khandaq itu parit. Khandaq itu parit. Para sahabat waktu itu ingin berperang dengan sekaligus 3 kubu, kaum musyrikin, ya, kaum musyrikin, Romawi dan Persia. 3, masya Allah. Ya, maka
Nabi SAW waktu itu berpikir, musuh kita ini bukan sembarangan. Orang-orang seperti Romawi, Persia, nah ini orang-orang yang luar biasa, apalagi musyrik ini menghalalkan segala cara. Maka datanglah Salman Al-Farisi, Masya Allah, sahabat dari Persia, yang sengaja datang dari kampungnya yang beragamakan Majusi, datang menemui Nabi SAW. Dan Salman itu punya ide, bagaimana kalau kita membuat paret. Biasanya kalau benteng itu ke atas, benteng itu ke atas, dibuat bangunan begitu ya. Dan ini cara yang beda, kita buat bentengnya itu ke bawah, menggali paret. Ya, maka dikatakan perang Khandaq. Nah, paret itu yang akan digali oleh Rasulullah dan para sahabatnya tidak bisa dilompati oleh kuda, berarti harus lebar. Nah, ketika kuda sudah masuk ke dalam paret itu, tidak bisa naik kembali, berarti harus dalam. Ya. Dan itu berkilo-kilometer. Pertama, tanahnya yang harus digali itu bebatuan, bukan tanah seperti kita. Kedua, dituntut oleh waktu dalam waktu 1 bulan. Ketiga, dalam masa-masa pacaklik musim panas, di bulan setelah bulan Syawal pada waktu itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, musim haji. Biasanya musim haji itu musim panen, makanya kalau orang-orang haji itu kurmanya banyak bawa. Kenapa? Musim panen. Nah, ini sebelum itu. Nah, musim panas kenapa? Untuk mematangkan kurma. Maka Masya Allah, para Khandaq itu, ya, para sahabat untuk menggali paret itu dengan bahan alat-alat seadanya. Tidak ada yang namanya bego, belum ada di masa itu, belum ada. Ketika ketemu batu sudah harus cepat karena dituntut oleh waktu perjanjian. Kemudian harus dalam dengan alat seadanya, masa-masa panas, masa-masa pacaklik. Mau tidak mau para sahabat melakukan itu dan Rasulullah SAW. Sehingga mereka ketika lagi bekerja, maka para sahabat menyerah. Kenapa? Karena ada batu yang sangat besar. Batunya itu keras, hitam. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, kami nyerah. Satu persatu kami sudah turun, tidak bisa menghancurkan batu ini. Maka Nabi melihat ini, ya, kalau gitu ana nazil, aku yang turun. Ya, aku yang saja yang turun. Maka Nabi SAW mengambil palu yang besar dan memukulkan, hancur batu itu. Dan Jabir melihat keadaan itu, melihat Nabi SAW besar kok perutnya besar. Ternyata Nabi SAW itu mengikatkan batu 2 di perutnya. Apa tujuannya? Menahan perihnya lapar karena 3 hari tidak makan. Para sahabat satu batu diikatkan. Iya, Rasulullah 2. Melihat ini Jabir pamit, ya Rasulullah, izinkan aku pulang sebentar ke rumah, ada hajat. Maka diizinkan oleh Nabi SAW. Maka Jabir langsung pulang ke rumah dan berkata kepada istrinya, ya zaujati wa istriku, barusan saja aku melihat pemandangan itu tidak mengenakan. Ya, Rasulullah SAW itu begitu kelaparan. Ya, maka ada apa di dapur kita? Maka dilihat ada beberapa centong gandum, dan lihat dia ke sangkarnya, ternyata ada cempe dari anak kambing. Masaklah. Ini untuk Rasulullah SAW. Dimasak oleh istrinya, dipotong oleh Jabir, kambing tersebut dimasak oleh istrinya. Setelah masak, Jabir langsung menemui Nabi SAW. Ya, maka Jabir membisikkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mawjud tu'ain, di rumah itu ada makanan sedikit, tu'ain bukan to'am, tu'ain, untuk engkau, dan kalau ingin engkau ajak orang cuma 2 atau 3 orang saja, makanan sedikit. Maka Nabi bertanya, sudah matang? Sudah ya Rasulullah. Ya, terus di mana? Masih ditunggu? Masih ditunggu. Ya,
pulanglah engkau. Bilang kepada istrimu, jangan angkat dari tungku dan jangan buka tutupnya. Iya, maka Rasulullah SAW mendengar ini, beliau Rasulullah ini mengangkat suara, wahai sahabat-sahabatku, istirahatlah. Jabir mengundang kita semua ke rumahnya untuk makan. Masya Allah. Berapa sahabat pada waktu itu? Kurang lebih 1000 orang. Jabir pulang dalam keadaan terengah-engah. Jabir pulang, wailak, wailak, celaka kita. Istrinya melihat keadaan suaminya lagi kalut begitu kan, ya, mengatakan, ada apa dengan dirimu wahai suami? Sesungguhnya aku tadi mengajak Nabi 2 atau 3 orang saja, Nabi memanggil semuanya. Apa kata istri dalam rangka menenangkan suami lagi kalut ini? Ya, apakah engkau telah sampaikan keadaan makan yang kita masak? Sudah. Yakinlah wahai suamiku, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membantu. Ya. Kemudian semuanya datang ke Nabi SAW dan para sahabatnya datang dan Nabi mengatakan, udkhulu, masuklah kalian, fala tudammu, jangan kalian berdesak-desak. Ya. Akhirnya semuanya masuk, ya, masuk. 10 orang masuk. Nabi sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam yang membungkuskan roti tersebut dengan daging, memberikan kepada sahabat 1, 2. Ada sahabat yang minta lagi. Bayangkan, wanita rahimahumullah 3 hari tidak makan. Dan mereka terus mengantri makanan itu. Bedanya dengan kita, ya, mengantri beras 3 kilo seperti orang apa tidak makan selama 2-3 hari. Beda dengan para sahabat yang begitu sabarnya mereka mengerti dan perintah Nabi SAW. Akhirnya mereka masuk dan bertanya, adakah yang masih butuh makanan ini? Semuanya terdiam dan semuanya sudah kenyang. Dan kata Jabir, makanan itu sama sekali tidak berkurang. Ya, makanan itu tidak berkurang sama sekali. Kemudian maka panggil istrimu, suruh makan dia. Nah, ini Masya Allah, ya, semua tamu sudah makan, ribuan tamu sudah makan, baru tuan rumah makan dari sisa tamu tersebut. Kemudian setelah dimakan oleh istrinya dan keluarganya Jabir, makan sudah, kemudian ini dibagikan. Ya, bagikan. Kenapa? Karena sahabat itu bukan hanya prajurit-prajuritnya yang kelaparan. Mereka itu punya anak dan istri di rumah. Begitupun juga keadaannya. Ya, punya istri yang tidak makan juga, punya anak yang tidak makan. Kenapa? Suaminya nggak bisa cari nafkah, harus menggali paren. Berikan apa? Berikan ini kepada tetangga-tetangga. Akhirnya istrinya mengantarkan ini, makanan dah habis. Ini dinamakan apa? Mukjizat dari Nabi SAW. Tapi mukjizat itu harus ada sebab. Ya, harus ada sebab. Ya, ada makanan walaupun sedikit, tapi apa? Tapi makan tersebut tidak habisnya. Lihat Nabi Musa alaihissalam, ada sebab tongkat dipukulkan. Ya, kalau tukang sihir atau tukang di kisah-kisah konyol, cerita-cerita yang kita dengar itu, ya, orang dibeginikan mental begitu. Orang yang tidak. Nabi SAW ada sebab semua. Ya, ada air yang memancar, ada air ketika beliau lagi bersama para sahabatnya istirahat, tidak ada minum, kehabisan. Apa kata Nabi? Buka semua gentong-gentong air kalian, tempat-tempat wadah-wadah air kalian, masukkan ke dalam baskom ini. Dimasukkan, ada yang 2 tetes, ada yang
dikit begitu. Maka Nabi memasukkan tangan beliau dan keluarlah air. Ada sebab dulu air di dalam baskom tersebut, bukan air yang tiba-tiba keluar begitu, tidak. Nah, ini dari kisah ini ada asbab namanya. Kita harus mengambil sebab. Kalau kita ingin umrah, minta ke orang 100% mustahil, harus ada tabungan dulu. Ada tabungan 10 juta, begitu tabungan kita, minta kepada ya Allah, aku punya 10 juta, tambahin, aku ingin umrah. Kan begitu. Jangan ya Allah, aku ingin umrah tapi nggak pernah nabung. Nah, ambil sebab, ya, ambil sebab. Sebagaimana kalau kita ingin punya rumah, berarti kan bekerja dulu. Sebabnya, kalau kita ingin punya anak, menikah dulu. Ada sebabnya. Karena Islam itu agama kita tidak menghilangkan nama sebab-sebab. Baik. Nah, di sini lihatlah bagaimana Jabir melihat kecintaan beliau kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat besar cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selesai ya masalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Beliau cukuplah menjadi dua orang sahabat yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar alladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhu wa radu'an. Cukup lagi membagikan ayat ini bahwasanya mereka itu adalah generasi terbaik yang telah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini 3 wasiat ya dari ayahnya Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari kepada Jabir bin Abdullah. Baik, kita langsung masuk kepada pembahasan. Kata Jabir, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang, tidak disebut namanya, seseorang yang bertanya, meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seseorang ini disebut. Nah, dinamakan dengan, kalau ilmu hadis itu adalah hadis mubham namanya. Hadis mubham. Mubham itu wa mubham ma fihi rawin lam yusam. Rawinya itu tidak disebut. Ya, rawinya tidak disebut. Nah, apakah cacat hadis ini? Karena tidak disebutkan rawinya. Tidak. Kenapa? Karena tidak disebut ini bukan di dalam sanad. Bukan di dalam sanad. Karena Jabir mendengar, langsung melihat kejadian itu. Siapa yang melihat kejadian itu yang pertama, yang paling depan adalah Jabir. Jabir nanti ke muridnya, para tabi'in, tabi'in ke atba tabi'in, sampai ke Imam Muslim. Ya, makanya riwayatnya Imam Muslim, dan ketika Imam Muslim sudah meriwayatkan, tidak ada keraguan lagi, hadisnya adalah sahih. Nah, kata Jabir, anna rajulan, ada seseorang yang tidak disebut namanya. Ya, kata para ulama, sebab rawi itu tidak disebutkan satu, mungkin Jabir itu tidak kenal nih orang yang bertanya kepada Nabi. Kan bisa saja, kucuk-kucuk orang datang, sahabat datang. Karena sahabat itu ribuan orang. Mungkin saja Jabir tidak kenal, mungkin saja. Kemudian yang kedua, ya, Jabir pernah kenal, ya manusia lupa, iya. Kemudian yang ketiga, karena untuk menutupi aib, sebagaimana ada yang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ausini, berilah wasiat Rasulullah. Ya, apa kata Nabi? La taqtur, jangan marah. Faradada miraran, minta lagi orang ini. Nabi hanya berusaha, jangan suka marah. Nah, sahabat yang bertanya ini tidak disebut namanya. Apa tujuannya? Untuk menutup aib. Mungkin orang yang bertanya ini suka marah, ditutupi oleh para sahabat. Ya, demi hal ini juga, ketika tidak disebut siapa yang bertanya kepada Nabi ini, itu tidak merubah hukum tentang hadis ini. Nah, ini masalah apa? Anna rajulan itu apa? Tidak disebutkan, ya, laki-laki yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, faedahnya dapat kita ambil, sahabat ini sa'alan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, minta sesuatu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebiasaan para sahabat, ya, mereka itu berusaha betul, ingin duduk bersama Nabi, ingin bertemu dengan Nabi,
ingin itu, mereka tuh cari-cari usaha. Perhatikan ketika kisah Abdullah ibn Umar, yaitu beliau ini setiap hari itu ingin sekali bertemu dengan Nabi, cari usaha. Nah, biasanya para sahabat itu ketika mereka punya mimpi baik, mereka datang kepada Nabi. Mereka minta keterangan tafsir mimpi. Maka Nabi begini. Nah, Ibnu Umar ini tidak pernah mau mimpi. Pengen berdoa, ya Allah, berikanlah aku mimpi. Berikanlah aku mimpi. Akhirnya beliau tidur di masjid Nabi SAW dan bermimpi. Girangnya luar biasa. Mimpi baik. Maka beliau berusaha dengan mimpi itu bisa bertemu dengan Nabi. Ini para sahabat pun demikian. Makanya di antara para sahabat itu dengan senangnya mengabarkan, ya, aku duduk bersama Nabi sebagaimana dikhabarkan oleh Umar bin Khattab. Ya, sami'tu Rasulullah SAW, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ra'aitun Nabi SAW, aku melihat Nabi SAW. Ini para sahabat dengan bangganya mereka mengadukan kepada kita bahwasanya mereka berjumpa dengan Nabi. Nah, perjumpaan mereka dengan Nabi apa tujuannya? Tujuannya apa? Untuk meminta ilmu kepada Nabi, untuk meminta sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat mereka. Ya Rasulullah, sebagaimana hadis yang kedua satu kemarin kan, kulli fil islami qaulan, katakan kepadaku suatu ucapan di dalam Islam, ucapan yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada selain engkau. Ya Rasulullah. Kan suatu kisah yang sangat menakjubkan. Iya, ada seorang sahabat yang sahabat ini kerjaannya adalah membantu kebutuhan Nabi SAW. Nabi ingin safar, disiapkan sendalnya, disiapkan perbekalannya. Dan sahabat ini hanya itu saja yang beliau lakukan, menyiapkan segala bentuk kebutuhan Nabi. Maka melihat ketulusan sahabat ini, Nabi SAW bertanya kepada sahabat ini. Apa kata Rasulullah? Is'al madza turid, mintalah engkau kepadaku apa yang kau inginkan. Ya, kalau pemimpin, ya misalnya Pak Gubernur saja atau Pak Bupati kita datang kata kita, kau minta apa ke aku? Mintalah, gak apa-apa. Kalau kita tak tanah, tak mobil, tak jabatan gitu ya. Iya. Sahabat ketika Nabi menawarkan is'al madza turid, mintalah apa yang kau inginkan. Apa kata sahabat ini? As'aluka murafiqutuka fil jannah. Aku minta kepadamu, aku ingin menyertaimu di surga. Aku ingin masuk surga bersamamu ya Rasulullah. Masya Allah ya. Maka Nabi mengatakan lagi, au ghairu kadzalik, mintalah apa lagi? Mintalah. Ya. Apa kata sahabat ini? Huwa dzaka. Itu saja, tidak minta apa-apa. Masya Allah ya. Ini sahabat. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu ini dengan apa? Perbanyaklah sujud, perbanyaklah sholat. Sholat sunnah maksudnya. Nah, maka sahabat itu terus sepanjang hidupnya memperbanyak sholat. Ya, ini permintaan para sahabat. Nah, dalam hal ini juga sahabat yang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ara'aita, bagaimana menurutmu? Idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan. Ya, aku hanya mengerjakan sholat wajib. Aku hanya berpuasa di bulan Ramadan. Ketika ada perkara yang halal, aku yakinin halal dan aku amalkan. Ketika ada keharaman, aku yakinin haram dan aku tinggalkan. Aku tidak nambah, itu cuma 4 ini saja amalanku. Apapun aku masuk surga? Kata Nabi, iya, engkau masuk surga. Mana zakatnya? Mana hajinya? Gitu. Ya, nanti akan kita bahas. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ara'aita idza shallaitu sholat. Ya, sholat di sini adalah sholat al-maktubat. Sholat al-maktubat berarti al-maktub dari kata kataba, sholat yang diwajibkan, berarti sholat 5 waktu. Berarti mungkin dia enggak menambahi daripada perkara-perkara yang sunnah, hanya sholat itu saja. Iya. Wasumtu Ramadan, satu-satunya puasa yang wajib adalah puasa Ramadan.
puasa Ramadan. Iya. Lalu bagaimana dengan haji? Ya, kata para ulama, mungkin ya ketika sahabat ini datang kepada Nabi, haji belum diwajibkan, zakat juga belum diwajibkan, atau Nabi SAW melihat bahwasanya sahabat ini ya kekurangan di dalam sholat dan puasanya. Nah ini ya, maka bukan berarti hanya ini saja, Baik, sholat maktubat dan sumtu Ramadan, dua amalan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan apa yang telah dihalalkan. Artinya apa? Ketika ada sesuatu yang Allah halalkan, maka dia yakini kehalalannya dan dia mengamalkan hal tersebut. Itu maksud ahlaltul halal. Aku halalkan perkara yang halal, aku yakini dan aku amalkan. Wa haramtul haram, dan aku haramkan, aku yakini haram lalu aku jauhi dan aku tinggalkan. Ya, itu maksud daripada kata ahlaltul halal wa haramtul haram. Walam azid ala dzalika syai'ah, dan aku tidak menambah sedikit pun. Adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Nah. Ya. Baik, Bapak muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang dapat kita ambil dari penggalan hadis ini. Yang pertama, seseorang itu masuk surga itu karena sebab amal. Karena sebab amal. Sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, aku sholat, aku puasa, perkara yang halal aku amalkan, perkara yang haram aku tinggalkan. Apakah aku masuk surga? Kata Nabi, iya, engkau masuk surga dengan sebab amal-amal yang kau sebutkan tadi. Berarti ya, amal yang kita lakukan itu adalah sebab masuk surga. Dan bagaimana dengan sebuah hadis yang mana Nabi SAW beliau mengatakan, la yadkhulul jannata ahadun minkum, ya, la yadkhulul jannah, la yadkhul ahadukumul jannata minkum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga salah satu di antara kalian ya bi amalihi, dengan amalnya. Qalu, mendengar ini para sahabat gak percaya, masa sih? Nabi tadi mengatakan kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya. Maka para sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, demikian engkau ya Rasulullah. Qala, maka Nabi menjawab, wala ana, ya, wala ana, demikian juga ana, demikian juga saya. Kalau bukan karena rahmat ya, maka aku tidak akan masuk surga. Karena rahmat yang Allah berikan kepadaku, aku masuk surga. Ya. Di sini Nabi SAW mengatakan, lan yadkhula ahadikum minkumul jannah bi amalihi. Salah satu di antara kalian tidak akan masuk surga dengan sebab amalnya. Ini satu hadis ini kita pegang. Berarti Nabi mengkabarkan kepada kita bahwa kita tidak masuk surga dengan amal. Dalam Al-Quran banyak beberapa ayat ya, termasuk daripada hadis ini tadi mengkabarkan bahwa ketika sahabat itu mengkabarkan tentang amal dia sudah beramal hanya amalan ini, tidak ada amalan yang lain, apakah aku masuk surga? Iya, kata Nabi. Berarti dengan sebab amal itu apa? Para sahabat masuk surga. Demikian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, udkhulul jannah, dalam surat An-Nahl, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan amal yang kalian kerjakan. Di sini dalam ayat yang mulia ini Allah mengkabarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita untuk apa? Untuk masuk ke dalam surga dengan amal. Dalam hadis yang mulia ini Nabi mengabarkan kita masuk surga itu bukan karena amal. Sepertinya kontradiksi.
Tapi yang pertama, kita harus meyakini ketika ada kedua dalil yang sama-sama sahih, sepertinya ada tanakut, pertentangan, maka jangan ada perasaan atau pemahaman untuk mempertentangkannya. Karena kenapa? Karena tidak akan ada yang namanya ketika dalil sahih itu bertentangan. Ya. Kenapa ada pertentangan? Pertama, mungkin kita tidak bisa memahaminya. Kemudian yang kedua, kenapa ada pertentangan seperti ini? Mungkin kita pilih nih. Salah satunya mungkin ayatnya sahih, mungkin hadisnya yang kita teliti lagi, mungkin dhaif. Ya, yang ketiga, kok masih pertentangan? Berarti cara kita memahami yang tidak benar. Nah, bagaimana caranya kita mengkompromikan ya dua nas yang sepertinya bertentangan? Baik, kata para ulama, ya, huruf ba itu banyak makna. Dalam ayat udkhulul jannata bima, masuklah kalian ke dalam surga, bima, dengan sebab, bima kuntum ta'malun, dengan sebab amal yang kalian kerjakan. Nah, ba dalam kata bima itu namanya ba sababiyah, sebab. Jadi Allah katakan, masuklah kalian ke dalam surga dengan sebab amal-amal kalian. Perbanyaklah beramal, karena semakin banyak kalian beramal, semakin banyak sebab yang memasukkan kalian ke dalam surga. Sebab turunnya rahmat Allah. Baik, dalam kata la yadkhulu ahadukum minkumul jannah, tidak akan kalian masuk surga, ya, bi amalihi, dengan bi amalihi, ada ba itu namanya ba iwa, dengan ganti amal. Paham ganti? Tukar. Misalnya tukar buku dengan uang. Misalnya ishtaraitu bi khamsata riyalin, aku beli buku ini bi itu dengan harga 5 rial misalnya. Ada bi di situ namanya ba ganti. Ini uang, mana bukunya? Uang saya ganti dengan buku. Barter, itu namanya ba. Nah, nah, kita masuk surga itu bukan karena ganti amal. Paham? Karena amal kita lakukan ini tidak mungkin sebanding dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Jangankan untuk masuk surga, gantinya surga, nggak mungkin. Untuk membalas nikmat yang di dunia ini saja yang Allah berikan, tidak akan mungkin sampai dan senilai dengan apa? Dengan amal yang kita lakukan. Berarti amal tersebut apa? Itu sebab turunnya rahmat Allah. Rahmat Allah itulah yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Bisa dipahami di sini. Nah, dilihat daripada ba-nya. Jadi para ulama mengatakan ba dalam ayat tadi udkhulul jannata bima ba sababiyah. Nabi mengatakan la yadkhulu ahadukum minkumul jannah bi amalihi. Ba itu adalah ba iwat, ba ganti. Jadi kita masuk surga itu bukan karena ganti amal. Paham? Paham insyaallah ya? Ini agak rumit memahaminya. Ya. Berarti ya, amal itu yang kita lakukan itu apa? Sebagai sebab. Semakin banyak amal, semakin bagusnya amal, semakin banyak sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbaikilah amal ya, supaya semakin banyak peluang untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisa saja karena rahmatnya ya yang Allah berikan kepada beliau, maka masuk surga Nabi SAW. Karena amal kita ini, apabila kita perhati dan kita tafakuri amal kita ini, ya, kita muhasabah terhadap amal kita ini, Masya Allah, sangat kurang. Baik, dalam sehari saja kita untuk beramal, lalu amal kita itu untuk ganti nikmat yang Allah berikan, dan bakal senilai dari amal yang kita lakukan. Jangankan satu nikmat, jangankan semua nikmat, satu nikmat saja Allah berikan kepada kita bisa untuk apa?
bernapas. Bisa kita beli napas? Enggak bisa. Kita bisa melihat untuk mengganti amal kita ini, untuk mengganti satu nikmat saja tidak bakal senilai juga. Maka kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya, sungguh kita tidak bisa apa-apa. Ini ya poin yang perlu kita pahami, bahwasanya ya amal itu merupakan sebab kita masuk ke dalam surga. Maka jangan kita suka berbangga-bangga dengan amal. Jangan suka berbangga-bangga dengan amal. Oh, aku sudah ini. Oh, tenang. Oh, ini berbahaya semacam ini. Ini waswas syaitan. Apalagi ini berbangga ya, ujub namanya, berbangga diri. Apalagi kalau terlahirlah dari sifat ujub itu sombong, kiber. Kiber itu satu paket. Ketika dia ya punya suatu amalan yang lebih dari orang lain, maka dia merendahkan orang, itu pasti. Ini kiber namanya. Itu namanya ujub. Maka ya orang yang ujub itu akan melahirkan apa? Kesombongan. Dia rendahkan manusia, gamtun nas gamtun nas, dia merendahkan manusia dan menolak kebenaran, itu sombong. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini. Kemudian yang perlu kita pahami juga di sini bahwa kalau begitu, untuk apa kita sholat sunnah? Ya, untuk apa kita sholat sunnah? Ya, sejatinya yang membedakan kita ya dengan para sahabat itu adalah perkara-perkara sunnah. Karena kita lihat para sahabat itu ketika mereka telah meninggal dunia dan Allah munculkan keistimewaan mereka dari ibadah-ibadah sunnah mereka. Ya, kita perhatikan, tidak ada perkara-perkara yang wajib, tidak ada. Karena kewajiban itu sudah wajib, tidak ada keistimewaan di situ. Ya, para sahabat itu semuanya ketika mereka sudah meninggal dunia, Allah angkat contoh itu kepada kita dari kehidupan mereka, dari perkara-perkara sunnah. Bilal dengan sholat sunnahnya, ya, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr itu dengan sholat malamnya, Aisyah dengan sedekahnya oke, sholat malamnya oke, puasanya oke, sunnah. Ya, Abu Bakar, ya, orang salaf kita yang soleh itu begitu. Adapun hal yang wajib bukan masalah istimewa, karena sudah kewajiban, sudah kewajiban. Jadi kalau kita ingin punya keistimewaan dalam amal yang istimewa yang kita banggakan di hadapan Allah nanti, ambil perkara sunnah satu saja. Dan para sahabat itu satu. Beda kalau para sahabat yang punya kelebihan seperti Aisyah radhiyallahu anha punya kelebihan yang banyak. Ya, sebagaimana Urwah keponakannya itu mengkhabarkan sholatnya luar biasa seperti sholatnya Nabi, sholat malamnya. Puasanya luar biasa seperti puasanya Nabi SAW. Sedekahnya, ya, beliau terus dengan Asma saudarinya itu terus berlomba-lomba dalam sedekah. Ini luar biasa. Jadi perkara yang sunnah itu harus kita miliki. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menembel perkara-perkara yang wajib. Kita perhatikan, semua perkara yang wajib di sekelilingnya itu dikelilingi oleh perkara-perkara sunnah. Perhatikan, sholat wajib kita kenal dengan ada yang namanya sholat rawatib, ya, 4 rakaat, 2 rakaat setelah zuhur. Kenapa harus dikelilingi sebelum dan sesudah sholat zuhur itu? Karena banyak orang yang sholat zuhur itu kan banyak masalah, ya, masih kerjaan ditunda. Ini makanya sebelumnya ada sholat sunnah, sesudahnya ada sholat sunnah.
untuk menyempurnakan, melengkapi, menempel dari luputnya hal-hal yang baik di dalam sholat zuhurnya. Sholat maghrib pun demikian, ba'da maghrib. Sholat isya demikian, ada 2 rakaat ya, isya sebelum subuh dan seterusnya ya, perkara yang Ramadan pun demikian. Ramadan pun demikian, ada puasa sunnah sebelum Ramadan. Bulan apa? Sebelum Ramadan bulan apa? Rajab. Asal. Nisfu itu loh. Nah, Sya'ban. Kata Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat Nabi. Kata Aisyah mengkabarkan Rasul, aku tidak pernah melihat Nabi paling banyak puasanya, puasa sunnah, melainkan di bulan Sya'ban. Ya, latihan dulu, pemanasan dulu. Kemudian setelah bulan Ramadan itu ada bulan apa namanya? Masa enggak? Syawal. Kata Nabi alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan tsumma atba'u bi sittan min Syawal kana kasyamid dahr." Barang siapa yang puasa Ramadan lalu dia ikutkan 6 hari di bulan Syawal, pahalanya seperti dia puasa selama setahun. Masya Allah, sempurna setahun dia puasa. Ya, Masya Allah. Kenapa dikatakan seperti dia puasa setahun? Kenapa? Karena setiap harinya Allah akan lipatkan menjadi 10 hari puasa itu. 10 hari. 1 Ramadan berarti 10 hari. 2 Ramadan 20 hari. 30 Ramadan berapa hari? 600 hari. 300 hari. Ditambah 6 hari. 6 hari dikali ke 10 berapa? 60 hari. 360. Ketika dia langsungkan di bulan Syawal, maka 360 hari 1 tahun. Ya, Masya Allah. Nah, itu sunnah. Baik, Mas'ul muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan dari beberapa faedah dari hadis yang ke-22. Kalau ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Ya, teman-teman. Untuk rangkaian sholat jenazah itu rukun gimana? Kan 4 rakaat. Rukun yang bacanya masuk rukun? Bukan. Sunnah. Sunnah. Mau dibaca, ya ada rukunnya itu membaca surah Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah, syaratnya suci, ada jenazahnya, ada yang jenazah walaupun nanti ghaib, ada sebab meninggalnya. Tapi kalau itu sholat jenazah, ya walaupun niatnya sholat jenazah, nggak ada jenazahnya, nggak sholat jenazah. Ya, pertama membaca takbir kan, takbir Allahu Akbar, baca surat, membaca apa? Iftitah nggak? Enggak, membaca surat Al-Fatihah, takbir lagi, membaca sholawat, ya, membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholaita. Kemudian membaca doa, Allahumma firlahu warhamhu dan seterusnya. Kemudian takbir yang keempat, boleh membaca surat, boleh kita membaca doa lagi atau salam. Selesai sholat. Adapun perkara memandikan jenazah itu mudah, jadi dipersulit. Ya, mudah. Kalau kita tahu mandi janabah, pertama dibersihkan dulu kemaluan, tubuh dan kuburnya, depan dan belakangnya. Ya, selesai dibersih, ya, baru nanti diwudukan. Diwudukan sebagaimana kita wudu, disiram air dari kanan ya, dari bawah.
Sebagaimana kita kan mandi janabah itu dari kanan, nanti siram ke ini, lalu nanti mandikan dengan sabun, bersihkan, sikat gigi kan, dan seterusnya. Dan setelah itu ya mau dimandikan, disiram dengan air bidara monggo biar segar kan, dengan air kapur baru sih selesai. Dan intinya yang perlu kita perhatikan itu, memandikan jenazah itu jangan terlalu ramai. Bagusnya adalah orang yang dekat. Misal kalau yang meninggal itu adalah suaminya, istrinya, ditemani oleh mahramnya si wanita ini, istrinya ini. Ya, itu bagus. Kenapa? Karena ya antara suami dan istri tidak ada hijab. Nanti kan harus memegang kemaluannya, itu kan aib. Bagus kalau yang memegang, memandikan itu adalah orang-orang yang dekat dengan jenazah, dengan mayit. Bagaimana kalau ibu meninggal, bolehkah anak laki-laki memandikannya? Ya, itu khilaf para ulama. Sahih itu tidak boleh. Karena ini sangkut pautnya dengan apa? Dengan kehormatan. Ya, berarti kan yang paling afdal itu adalah yang memandikan kalau meninggal itu adalah laki-laki, suami misalnya, istrinya. Meninggal itu adalah yang istrinya, suami yang memandikannya. Nah, kalau meninggal laki-laki, sesama laki-laki. Yang meninggal karena perempuan itu, yang perempuan adalah sesama perempuan. Ini berkaitan dengan kehormatan. Biasanya jenazah itu punya aib biasanya. Itu khawatir nanti ketika nggak jujur orang kemana-mana. Maka kita kalau meninggal berwasiatlah, aku ingin dimandikan oleh ini. Apa? Kalau kita udah sakit misalnya, berwasiat, aku nanti mandikan ini. Biar kita legowo, ya, biar kita senang. Nah, itu kan ini masalahnya masalah kehormatan. Masalah mengkafani, masalah. Jadi, insya Allah mudah ya sebenarnya. Tinggal mau belajar, kita wajib tahu itu, karena kita punya keluarga semua. Ya, dan kita kalau ini harus dibantu temannya, dikuatkan. Kalau anak biasanya kalau ada di antara keluarga yang meninggal itu, saya kuatkan, saya mandikan. Kita cuma bantu saja, diangkat ininya, poleskan ininya. Tapi tadi kalau itu wajib ibunya, kita dari takbir, sudah kepalanya, sudah ininya, sudah ini, sudah ini. Gitu. Sebagaimana Nabi SAW juga begitu. Baik, mungkin bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf, afwan atas segala keterlambatan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.